warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Surah Ali Imran di halaman 45. Jadi surah Ali Imran, surah Ali Imran Madaniyah nazalat ba'da al-anfal wa 'adada ayatiha mi'atan ayat wa hiya ba'da surah al-baqarah fi tartib al-mushaf. Nah, surah Ali Imran ini Madaniyah yang berarti diturunkan di Madinah, terus diturunkan setelah surah Al-Anfal dan jumlah ayatnya 200 ayat, dan surah ini berada setelah surah Al-Baqarah dalam urutan mushaf. Alaqatuha ma'a surah Al-Baqarah. Nah, hubungannya dengan surah Al-Baqarah ini Ali Imran ternyata juga memiliki hubungan. Surah ternyata ya di sini anak rangkum ternyata ada dua, kalau buku ya, kalau ada dua hubungan antara surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Yang pertama, keduanya berata di alif lam mim, keduanya dimulai dengan alif lam mim, dan terus poin yang kedua yaitu waqtatinta bidu'a, dan ditutup kedua surah ini dengan doa. Waqtatamata bidu'a. Di bawahnya itu wa min lataifil Qur'an anna awwali salah satu surah min Al-Qur'an qad ittatamat bidu'a. Salah satu keistimewaan Al-Quran dalam 3 surah pertama dimulai dengan doa. Yang pertama itu, ini ada surah Al-Fatihah dimulai dengan doa, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Di surah Al-Baqarah ada Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Dan surah Ali Imran Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Min wahil huruf, makna huruf alif lam mim. Teman-teman bisa buka sebelahnya ya, halaman 46. Alinea kedua yang itu di situ. Hadhil ahruf qad ja'at fi awail sur litahaddiyal Tolong dong cabut. Mimpiku sama. Mungkin nggak kepikiran kita ya, ternyata ayat dari surat Al-Fatihah doa, ayat dari surat Al-Baqarah, akhir surat Al-Imran. Beliau menyebutkan pengarangnya isyaratun ila ahamiyati doa, ini menunjukkan betapa pentingnya doa dalam bisa lihat di grup, anak udah share linknya. Oke, kita lanjutkan di halaman 46 tadi. Min wahil huruf alif lam mim, makna huruf-huruf alif lam mim.
Nah, teman-teman juga udah tahu ya, alif lam mim itu adalah huruf-huruf muqatta'ah gitu, yang enggak memiliki arti. Nah, di sini juga dijelaskan oleh para ulama hadhil ahruf qad ja'at fi awail sur litahaddi al-suwar awail suwar litahaddi al-kufar. Huruf-huruf ini datang di awal surah untuk menentang orang-orang kafir. Nah, di situ ada itu masih di alinea pertama ya, itu anak-anak semua. Seakan-akan alif lam mim itu Allah berkata, wa ka'annahu subhanahu yaqul lil kufar alaysa hadhil huruf min hurufil lughatakum. Bukankah huruf-huruf ini adalah huruf dari bahasa kalian? Alaysa hiyal maddah awaliyah allati tastakhdimunaha. Bukankah huruf-huruf ini adalah bahan dasar yang kalian gunakan gitu? Fa hal tastati'una an ta'tu biha bimithli hadzal Qur'an. Maka bisakah kalian membuat dari huruf-huruf ini sesuatu seperti Al-Qur'an? Fal maddatu wa dzarratu qad yasna'u minhuma al-insan al-komputer was-sayyarah. Manusia bisa membuat komputer dan mobil dari bahan dan atom. Walakinahu la yaqdiru an yanfakha fihi ruh. Tapi mereka tidak bisa meniupkan ruh ke dalamnya. Begitu pula dengan huruf-huruf Al-Qur'an ini. Allah juga menjelaskan dalam firman-Nya, "Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina." Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu ruh dari urusan kami. Yang lanjut poin selanjutnya yaitu as-sabat 'alal mabda. Nah, jadi surah ini juga bukan menceritakan poin yang terpentingnya, yaitu mengajarkan kita terhadap as-sabat 'alal mabda, konsistensi terhadap apa yang telah kita mulai. Pada prinsip dasar ya, komitmen terhadap prinsip-prinsip mabda. Innal hadafu alladhi taduru hawla surah wa hiya fusilat bi hadafi surah Al-Baqarah allati kanat takhbiru al-muslim bi annahu mas'ulun 'anil ard. Tujuan menjadi inti surah ini berkaitan dengan tujuan surah Al-Baqarah yang memberitahu bahwa kaum muslimin bertanggung jawab atas bumi al-ard. Wallati 'aradat manhajul istiqlal, dan yang menyampaikan metode kekhalifahan. Surah Ali Imran ta'kid sabat ala hadhil manhaj. Maka surah Ali Imran ini menegaskan pentingnya konsistensi pada prinsip itu, pada metode. Contohnya, anak kutip dua baris itu, kalladzi yabta'idu fi syahri Ramadan tsumma yaghluqu abwaab at-tha'ah wal ibadah ba'da. Seperti orang yang beribadah di bulan Ramadan kemudian menutup pintu-pintu ketaatan dan ibadah setelahnya. Jadi maksudnya insyaallah paham ya. Kalau misalnya bulan Ramadan itu kan kadang kita benar-benar kayak insyaallah banget gitu, genjot banget ibadahnya gitu. Tapi kadang kita goyah dengan prinsip kita sendiri gitu. Setelah Ramadan kita malah kayak menutup kebaikan-kebaikan dari bulan Ramadan itu. Nah, jadi salah satunya Ali Imran ini mengajarkan kepada kita untuk konsistensi. Konsistensi. Lanjut poin selanjutnya yaitu kaifa nusabbitu al-haq. Kaifa nasbutu al-haq. Bagaimana kita bisa teguh pada kebenaran? Teman-teman langsung ke halaman 47 yang barisan paling atas. Fal asbabul halak
fikriyah dakhiliyah atau amaliyah kharijiyah. Wa surah tuhassul mu'min 'ala thabat fi majalin wa tahduru mimma qad yakunu sababan fi zalatihi. Penyebab kehancuran yang pertama itu bisa bersifat internal dari dalam atau dari luar eksternal. Dan surah ini mendorong untuk orang-orang beriman untuk tetap teguh pada kedua bidang tersebut, bidang eksternal ataupun internal. Nah, karena penyebab kehancuran tadi ini bersifat dua, maka ternyata surah Ali Imran ini juga dibagi menjadi dua. Nah, yang pertama itu Al-Qismul Awal, ayat menjadi dua bagian. Nah, bagian pertama dari ayat 1 sampai ayat 120. Al-Qismul Awal al-ayat al-waridah hatta mi'ah wa 20. Al-Thabat al-Haqqi fikriyan amma al-Mu'athirat al-Kharijiyah. Bagian pertama ayat 1 sampai 120 itu berbicara tentang keteguhan ideologis dalam menghadapi pengaruh eksternal al-Kharijiyah min khilal al-hadis ala ahli kitab wal hiwar ma'hum, melalui pembahasan tentang ahli kitab dan dialog dengan mereka. Wa huwa awwalul hiwar bainal aqaid fil Qur'an, dan ini adalah dialog pertama antara keyakinan-keyakinan dalam Al-Qur'an. Nah, contohnya di situ contoh apa? Peristiwanya maksudnya. Peristiwanya itu al-haditha al-ula liqa wafdu Nasara Najran ma'an Nabi hina istidafahum fil Masjidin Nabawi wa hiwarahum limuddah 3 ayyam. Nah, ayat itu yaitu peristiwanya pertemuan delegasi Nasrani dari Najran dengan Nabi, di mana mereka dijamu di Masjid Nabawi dan berdialog selama 3 hari. Terus al-qismus tsani al-ayat 120 hatta mi'atan. Bagian kedua surah Al-Imran ini yaitu ayat 120 sampai 200. Tatahaddatsu 'an sabat al-haqqi amaliyan amama al-mu'athirat ad-dakhiliyah min khilal al-hadith 'an ghazwah Uhud kan namuzaj li akhta allati qad taqa'a wa kayfiyati tufadiha. Bagian kedua ayat 120 sampai 200 ini membahas keteguhan dalam perbuatan menghadapi pengaruh internal, yaitu melalui pembahasan tentang perang Uhud sebagai contoh kesalahan yang mungkin terjadi dan bagaimana kaum muslimin saat ini untuk menghindarinya. Sudah jelas ya, al-hadi afataniya itu peristiwa kedua contohnya yaitu Ghazwah Uhud. Bidayah di nihayah, maksudnya awal dan akhir surah ini. Ini masih halaman 27 paling akhir. Bada'at as-surah bima yusa'idul muslim ala sabat. Surah ini dimulai untuk membantu kaum muslimin terhadap tas HP gitu, tas iPad, bukan tas. Nah, jadi surah yang paling terakhir itu ya, surah Al-Imran ini dimulai dengan sesuatu yang membantu muslim tetap teguh ala sabat. Wa khatamat aidan bima yuhmiluhu 'ala al-haq, dan diakhiri juga dengan hal yang meneguhkan pula. Nah, contoh ayatnya, contoh ayat halaman 48. Al-Bidayah surah Alif Lam Mim Allah la ilaha illa huwal hayyul
القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه. Teman-teman bisa baca awal Injil. Di sini artinya, maka Tuhanmu adalah Tuhan yang satu dan dialah yang memberikan bantuan untuk keteguhan, dan kitab itu benar. Ia adalah jalanmu menuju keteguhan di atas agama ini. Nah, jadi ayat ini itu kayak mengajarkan kita untuk tetap teguh karena ada Allah, dan juga Allah telah mengirimkan kita kitab untuk membuat kita teguh. Ya. Terus ayat yang terakhir ada A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Artinya bersabarlah. Artinya wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan kuatkanlah kesabaranmu, serta tetaplah bersiaga dalam bertakwa kepada Allah agar kamu berlindung. Masya Allah. Apa masalah? Oh. Nah, Ustaz. Itu ada penjelasan di bawahnya itu isbir nafsah. Arti isbir itu artinya sabarlah untuk dirimu sendiri. Amma sabiru atau adapun kata sabiru maknanya antusa'idu khairaka ala sabr. Nah, kalau sabiru itu artinya kayak kita bersabar dalam membantu orang lain. Gitu, teman-teman sabar. Mau nggak? Coba ya. Membantu orang lain supaya sabar. Iya, gitu, Ustaz. Nah, terus wa amma rabitu maknanya an yabqal musliman musaidan al-muhajira ay khatara ya'ti minal kharij. Adapun arti kata rabitu artinya untuk mewanti-wanti kaum muslimin agar bersiap siaga dari pengaruh-pengaruh eksternal. Lanjut, next slide. Ini pembahasannya masih di halaman 48 alinea 5. Fal fahmus sahih lil Quran min ahammi awamil aslabil Gak bisa juga. Nah, ternyata teman-teman pemahaman terhadap Al-Quran itu ternyata ada juga salah gitu. Maksudnya dalam memahami Al-Quran gitu. Siapa yang salah? Maksudnya pemahaman kita terhadap Al-Quran itu juga harus benar gitu. Kadang kan ada salah kan, maka pemahaman Apa kita. ini ya? Mana Ustaz apa? Ustaz ganti nomornya Ustaz. Hah? Ustaz ganti nomor Ustaz. Boleh Ustaz, anak-anak Ustaz. Namanya apa? Hafizah Ustaz. Oh ya. Bisa aja kita sambungin semua. Nomor ya Ustaz? Soalnya anak pakai nomor yang dulu checklist 1 sebenarnya. Iya kan Ustaz enggak. Kebuka. Udah lama. Udah lama. Coba tadi lagi jam-jam aja dari satu-satu ya. Apa Ija? Terus boleh minta nomornya nggak Ustaz? Langsung ini. Sudah Ustaz. Lanjut Ustaz. Ada belum Ija? Lanjut dulu ini sambil saya. Tapi udah dikirim ke saya. Belum Ustaz? WA aja Ustaz. Tadi Dikirim ke WA saya. Ustaz WhatsApp-nya masih WhatsApp yang sama kan Ustaz? Iya. Oh. Tadi itu cepet satu kan belum connect. Enggak, udah lama itu. Boleh minta nomornya? Ngobrol kayaknya. Di blok. Saya nggak bawa HP. Nggak bawa HP.
sama di sini. Nah ya udah sumpah kalau kita seperti gimana sih ngomongnya? Sama, nomornya sama. Tapi Nomornya udah nggak ada. Dia yang tidak Bukan, aku udah resep terus gara-gara checklist satu jadi aku nanya tuh udah fokus dulu. Gara-gara waktu itu lama gitu loh. Jangan semua cokan. Nah, untuk pemahaman Al-Quran ini teman-teman kita perlu berdoa gitu untuk agar Allah menentukan kita pemahaman yang benar. Yaitu ada doanya Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Jadi banyak-banyak baca doa. Nah, bagus ini doa yang kalian baca ya sebagai mahasiswa di prodi tafsir. Karena kita khawatir juga kan kalau punya pemahaman yang keliru. Nanti kalian belajar itu ada ulama-ulama yang terkenal seperti Ibnu Arabi, Abu Yazid Al-Bustami, itu kemudian punya pemahaman tafsir yang salah, yang akhirnya menyesatkan banyak orang. Ini doanya. Ya maksud saya tadi seperti yang Ustaz ya. Next slide. Next slide. Oh ya, slide ke-10. Ya, poin selanjutnya yaitu halaman 48 ayat tad'u ila sabat. Ayat-ayat yang mengajak kepada keteguhan. Nah, dalam surah Al-Imran ini insyaallah lengkap. Yang pertama ada di alinea paling terakhir itu yang halaman 48 fi ma'rid al-hadits an ghazwah al-badr, yaitu keteguhan pada saat perang Badar. Ayatnya a'udzubillahi minasyaitonir rajim qad kana lakum ayatun fi fi'atayn al-taqata fi'atun tuqatilu fi sabilillah wa ukhra kafiratun yarawnahu mithlahum ra'yil 'ain wallahu yu'ayyidu bi nasrihi man yasha' inna fi dzalika la'ibratan li ulil absar. Terus contoh ayat kedua yang menyerukan kepada kita kepada keteguhan yaitu al-hiwarain hina tathbitu ala nasrati dinillah ta'ala wa adamul kufar bihi. Tentang hawariyin itu itu yang pendahulu. Iya. Pengikutnya Nabi Isa. Hawariyin, tentang hawariyin ketika mereka tetap teguh dalam menolong agama Allah Ta'ala dan tidak kufur. Contoh ayatnya itu falamma ahassa Isa min al-kufr qala man ansari ila Allah hatta akhir ayat. Itu contoh ayat kelompok yang sahabat tadi ya. Ini kan cerita tentang sahabat istiqomah, konsisten. Nah, ini contohnya adalah Hawariyun. Ketika yang lain mengingkari Nabi Isa, mereka bilang apa yang mereka bilang? nahnu ansar. Kami adalah bisa. Sebenarnya beberapa ada itu ya, ada beberapa ayat, tapi Ana cuma mengutip 4 ayat ini. Dan ayat yang ketiga yaitu masih di halaman sama 49, yadhkurullah ta'ala bi'ahdil anbiya wa sabatahum ala nasril Islam. Yang ketiga yaitu tentang sahabatnya para anbiya, tentang keteguhan mereka untuk kemenangan agama Islam. Contoh ayatnya wa idza qalallahu mitsaqan nabiyyi kata akhir ayat. Contoh yang keempat yaitu, nah ini yang paling masya Allah. Iya, yang paling terakhir yaitu ayat tentang menyuruh kita kepada keteguhan juga. Wa fi surah Al-Imran tadi doa yang ala taqwa wa sabat ala din hatta al-mamat. Nah, di sini ayat tentang takwa dan keteguhan kita sebagai kaum muslimin untuk tetap berada dalam Islam sampai meninggal dunia. Contoh ayatnya ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masya Allah, apa nih? Yang di bawah saya
saya. Nah, ini tantangan untuk bisa istiqomah. Luar biasa ya, Al-Quran itu bicara lengkap. Poin selanjutnya yaitu poin yang ke halaman 50 yaitu aqabatus sabat. Hambatan terhadap keteguhan itu apa aja? Yaitu dalam kurung asyahawat wal ma'asi, hawa nafsu dan dosa. Jadi Allah juga menjelaskan di sini yaitu zuyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Nah, di sini artinya dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup dunia dan di sisi Allah lah tempat yang paling baik. Nah, ini contoh ya, contoh hambatan. Ada anak garis bawah ini. Tata'allaq bi mata'id dunya az-za'il wa syahwatiha al-faniyah 'amil khatirah di sabatil ummah. Ta'alluq. Ketertarikan dengan kesenangan dunia yang sementara dan hawa nafsu yang fana adalah faktor yang sangat berbahaya terhadap keteguhan umat. Tadi ya, kesenangan dunia yang jadi faktor besar terhadap kegagalan. Nah, sambil tidak Anda bisa. Baik, nama satu yang lima sabab kalau dari kalangan anak kita kata alamnya qadir wa anna aqabati rudahu kathiratu mimma yusalluna ila soalin jadi dari apa yang kita bahas sebelumnya itu menjelaskan bahwa keteguhan itu kebenaran itu sangat penting dan hambatan tanpa itu banyak hingga terjadilah pertanyaan yang penting. Mahia awamiru allati tusaiduna ala tabati ala apa itu faktor-faktor yang dapat membantu kita untuk memiliki keteguhan kepada kebenaran. Satu awal ada 5 keteguhan yang ada 5 faktor. Ada sekitar suratu warokazatu alaiha. Ada biha surah warokazatu alaiha. Yang disebut pada surah ini yaitu yang kita harus fokus kepadanya. Yang pertama ada tuju ilallah, kembali bersandar kepada Allah. Biasa. Nah, itu dia 5 faktor ya yang bisa menjaga. Sabatu min Allah Ta'ala wa huwa qadiru ala tasbihna ala manhaji. Itu kepada Allah Ta'ala dan dialah yang mampu untuk menempatkan kita berada pada jalannya. Tidak dikatakan suratu tahattu ala su'ali kathiran min awwaliha sampai awal karena itu surah ini tuh mengharuskan kita untuk banyak-banyak berdoa.
salah satu doanya itu yang Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Yang artinya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu, sesungguhnya Engkau yang Maha Pemberi. Bila an bisawirana Al-Quran nama dijadi musi'atan wa kaifa kanat Bahkan terjauh di Allah. Apa? Lagi ayatnya dari apa? Kalian tahu nggak bahasa Arabnya pengungsi apa? Malja'un tempat mengungsi. La malja'an illallah, tidak ada tempat kembali mengungsi kecuali Allah. Nah, orang yang mengungsi kalau dalam bahasa ininya disebut al-laji'u. Laji'un. Mengungsi. Nah, ini juga ya jalan pertamanya adalah al-luju ilallah, kembali kepada salah satu contohnya itu seperti istrinya Imran sama Nabi Zakaria. Terus lanjut yang kedua, kalau ibadah, adalah ibadah. Wa taqarra'u fi dzalika qawluhu ta'ala. Ini baca firman Allah ayat ke-39. Pada ada 10 malaikat wa qa'imun yusalli fil mihrab. Setiap kali Zakaria masuk ke dalam mihrabnya untuk bertemu. Setiap kali Zakaria masuk menemuinya, mihrabnya ke dalam mihrab. siapa? Menemui siapa kira-kira? Belama dakhala 'alaiha. Hadir balik siapa? Apa sih? Maryam. Setiap kali Nabi Zakaria bertemu dengan Maryam, apa yang beliau dapatkan? Beribadah. Nggak sedang iktikaf terus itu. Maka Sayyidatun Maryam hakimatan al-mihrab sama minha Sayyidina Zakaria lidzalika indama hadatu al-malaikatu tubashiruhu bi Yahya. Saat itu Maryam sedang beriktikaf di mihrab. Beliau berdoa lalu dipanggil oleh malaikat. Fata'allama minha Sayyiduna Zakaria. Justru Nabi Zakaria belajar dari Maryam. Oh, Maryam ibadah terus, sementara Nabi Zakaria dia kan belum punya anak. Akhirnya Nabi Zakaria belajar dari Maryam. Maryam ibadah terus kok. Banyak sekali kelebihannya. Kan selalu ada makanan kan gitu. Akhirnya apa? Nabi Zakaria belajar. Kemudian dia ibadah terus, kemudian diberikanlah kabar gembira oleh malaikat. Fanadatul malaikatu wa huwa qaimun yusalli. Makanya Nabi Zakaria pun selalu sholat di mihrabnya itu karena belajar dari Maryam. Selalu ibadah, Maryamnya selalu ibadah, kemudian Nabi Zakaria juga ibadah. Akhirnya dua-duanya diberikan ya Nabi Zakaria diberikan keturunan, Maryam menjadi ya manusia yang mulia karena darinya lahir Nabi itu dengan ibadah. Yang ketiga, berdoa kepada Allah, menyeru kepada Allah. Menyeru kepada Allah. Dakwah. Dakwah. Allah. Terus selanjutnya keempat, berkuhul hadafi. Wudu'ul hadath. Jelasnya tujuan. Awal milik abadi an yakunu laka hadafun
wadimun fi hayati. Di antara faktor keteguhan adalah memiliki tujuan yang jelas dalam hidup. Terus yang kelima, al-akhwatu, persaudaraan. Wa'tasimu bihablillah wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah dan janganlah bercerai-berai. Al-Bukhwatu fillahi tu'minu bil muslim as-sahabata as-salihah wa hiya min ahummi ni'mallahu 'ala al-insan. Bukhwa adalah Tu'minul muslim, menjamin bagi setiap muslim tentang persahabatan as-suhbah as-salihah, adanya persahabatan yang soleh, yang baik. Insyaallah. Karena persahabatan itu bukan dengan siapa kita berteman itu akan mempengaruhi kita. Nah, dengan adanya ukhuwah kita jadi punya teman-teman yang juga soleh, baik. Insyaallah. Ada masa aku disuruhi min khilalil ihwari al-mawjudi di surati wa taqsim al-Qur'an al-Qur'an al-Qa'i wal mantiqi al-marafi. Yang akan didapatkan jadi yang berikut itu menjelaskan tentang bagaimana kita berdebat sama ahli kitab yang lain. Yang akan didapatkan seputar dialog atau debat dengan jelas yang ada di surah ini dan bagaimana Al-Quran itu luar biasa logisnya. Salah satu yaitu taqwiyatu aqidatil muslim. Pentingnya menegakkan akidah kaum muslim sebelum berdialog atau berdebat sama ahli kitab yang lain. Terima kasih. Tabi'us-sharatus qabla al-niqasi wa taqwiyatu aqidatil muslimin. Gampang kita udah dikasih bekal dulu. Agama yang paling benar, agama satu-satunya yang benar adalah siapa yang beragama selain Islam fala yuqbala min. Apa fala yuqbala min? Lan itu artinya apa? Tidak akan. Kalau udah lan itu sesuatu yang mustahil, bukan fala lagi. Kalau fala itu bisa jadi hari ini tidak diterima, besok diterima. Tapi kalau sudah falan itu mustahil. Kita udah dikasih apa namanya? Kasih bekal ya. Terus poin yang kedua, ijadu liqatil tafaq. Adanya poin-poin kesepakatan antara kita yang mau berdebat dengan ahli kitab yang lain. Labud dan min ijadi ardiyati mustarakatin qabla ba'di bi ayyi diwari.
Terus harus ada garis besar yang saling jadi harus ada garis besar yang kita punya, mereka juga punya kepemahaman sebelum memulai dialog atau perdebatan. Suatu ayatnya, qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la tusyriku bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu asyhadu bi anna muslimun. Artinya katakanlah Nabi Muhammad, wahai ahli kitab, marilah kita menuju pada satu kalimat yang sama antara kami dan kamu. Yakni kita tidak menyembah selain Allah, kita tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan tidak pula sebagai kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan yang selain Allah. Jika mereka bilang, katakan kepada mereka, saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang Muslim. Berapa menit lagi? 6. Coba kita voting. Ya, poin-poin pentingnya. Terus lanjut yang poin ketiganya, al-hujaju wal barohin wasilatul Quran kita menghadirkan dalil dan bukti sebagai wasilah Quran untuk mengokohkan akidah seseorang. Satu aja ditontonkan. Contoh ayatnya seperti pada ayat 67. Ini aja 59 untuk menjelaskan Nabi Isa bukan Tuhan. Mereka kan bilangnya nggak ada bapaknya lahir gitu kan, jadi Tuhan. Mungkin menjadi dasar sebagai Tuhan. Ayatnya ini namanya saya mau Tuhan beradam kalau kamu yang tolongnya semua kalau hukum pun. Tapi poin keempat, ayat tuh pasti langsung iknai al-abli wal muntik. Baiknya ayat dalam Al-Quran itu memberikan kepuasan terhadap akal kita dan baru kita. Contoh ayatnya, maka bacain ayatnya wau kita buat hukmah wa nubu wa tasmu mayaqulin nasibun bidalil muridillah walakin kunu abdahina bimakuntum wa ilmun dan kita bermakuntum tapi terus. Jadi logikanya nggak ada nabi yang menyuruh manusia menyembah dirinya. Logikanya dia akan mengatakan kunu rabbaniin, bukan kunu ibadan li. Nah, mereka menganggap Isa sebagai Tuhan, padahal Nabi Isa nggak bilang begitu. Nabi Isa tetap bilang, jadilah kalian orang-orang yang menyembah kepada Robbaniyin, tuh menyembahnya kepada Rob, bukan kepada Nabi Isa. Tidak ada. Wajib enam al-adlu wa tawazun bil qas. Keadilan dan keseimbangan dalam dialog atau perdebatan. Contohnya ayat 133. Jawab min ahlil kitab amma qaimatu yusalluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun. Dan mereka tidak sama di antara ahli kitab, ada golongan yang lurus, mereka membaca ayat-ayat Allah pada malam hari dan dalam keadaan masjid. Jadi gak semua ahli kitab itu sesat, ada juga yang gak semua ahli kitab itu ada yang sesat, ada juga yang lurus gitu loh. Tapi salahnya mereka tuh nggak mau mempercayai adanya Allah dan nggak mau beriman di sini.
juga yang benar ya tetap benar. Iya, maksudnya kan ada ahli kitab yang mereka tuh percaya ada Allah, tapi mereka nggak mau beriman. Itu salahnya di ahli kitab. Tapi nggak semua ahli kitab kayak gitu. Insya Allah. Makanya ada ahli kitab itu yang yatluna ayatillah ana alaihi wa hum. Mereka tetap baca Injil. Kemudian mereka sujudnya bukan kepada Nabi Isa tapi kepada Allah, yang mereka baca ayat Allah dan mereka sujud kepada Allah. Tapi ada juga cuma di tangan Allah ada yang sesat. Lalu kita lanjut poin terakhir. Dari tagaril tidak mengikuti harta secara buta. Maksudnya secara buta itu ada tahu Tidak taklif buta, tahu nggak taklif buta? Pokoknya benar atau salah saya ikut dia. Itu namanya taklif buta. Tidak aman. Enggak ada di tengah. Ayatnya satu aja. Yang paling atas. Ya ayyuhalladzina amanu tabi'u fariqan minal ladzina utul kitab yurdukum ba'da imanikum kafirin. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu mengikuti segolongan dari orang yang diberi Alkitab, niscaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang-orang kafir setelah kalian beriman. Kita mengalami surah akhir bagian surah ini ditutup dengan perhabasan. Atas berwatas takulah ya dulu hukum kaidukum syaitan. Sekarang aku keluarga. Akhir memberikan kaitan dengan solusi sesuai dengan peristiwa pada tersebut. Dan bahwa kaum muslimin keluar menunjukkan dalam keadaan hancur. Terjadi min asyani abid mengalami kekalahan gara-gara melawan perintah tersebut. Kami buruk ingin berbuat yang Rasulullah. Lalu mereka mengabaikan perintah tersebut. Maka Al-Quran belajar kaum yang mereka bahwa sehingga Al-Quran memberikan pembahasan atau terlebih sebagai berikut. Yang pertama, Al-Quran difatihlah yang lain mengingatkan karunia Allah Subhanahu Wa Taala. Wa anna nasru min indillahi falakun huwa seperti ibadah. Dan bahwa sesungguhnya kemenangan itu berasal dari Allah. Mereka diingatkan dengan karunia pada perang Badar. Ilham Allah pada diri pun
supaya dari ketiga dan penguatan keteguhan. Kalau atau audati walina mati. Al-Quran menyeru kaum muslimin untuk kembali dan bertaubat kepada Allah. Asari ilmu kiratin bikum wajanatin akhlas samawati wal ardh. Terus yang ketiga, al-musawa, memberikan hiburan dan empati untuk menambah semangat para sahabat. Mungkin sampai sini saja ya. Lanjutkan itu. Ini sampeannya habis dulu. Ya. Laumun rokik, apa itu laumun rokik? Ini aja sampai sini aja. Laumun rokik itu apa? Laumun rokik apa itu? Ya. Betul. Langsung ke halaman. Teman-teman, ini poin penting ya. Halaman 62. 62. Ada sumia Asura bi Ali Imran. Mengapa surat ini dinamakan Ali Imran? Ma'ala batu yang bawah. Jangan dimarahin, jangan. Ma'ala batu ma'ila an-surati bi Ali Imran. Apakah hubungannya dengan apa yang sudah kita sebutkan tentang keteguhan Ali Imran atau surat Imran? Inna wa ta'ala qad ikhtara fi hadhihi surah zaini min sesungguhnya Allah SWT telah memilih dua figur keteguhan dalam surat ini. Imra'atu Ali Imran wa Maryam binti Imran, yaitu istrinya Imran dan Maryam binti Imran. Itu adalah disebutkan di ayat-ayat kisah mengenai dua tokoh tersebut menuliskan dua buku penuh dari surat ini. Sayyidah sabbatas ala ta'atillahi wa ibadatihi sabbatas ala ta'atillah. Sayyidah Maryam adalah wanita dalam mengasihi Allah SWT dan beribadah kepadanya, menjaga kehormatan dirinya. Kata usaha pas ada di hari seperti Al-Quran sampai pantas mendapat sebutan dalam Al-Quran penasihat sunafat dan telah memelihara kehormatannya. Terus langsung ke berikutnya. Zaujatu Imran samkotana kamu kal awal ayakunal janina alladhi tahmiluna sirrihidinillahi ta'ala. Adapun istri Imran yang berkeinginan sangat kuat agar membuka janin Imran yang akan dijadikan sebagai penolong agama Allah SWT. Ini nazar pulakam mangfirat nih muharrar yang bermi. Ya. Ustaz, Ya. ini Imran yang sama, Ustaz. Perempuan keluarga Imran dan kalian binti Imran yang sama. Berarti saudaraan Ustaz istrinya sama. Kalau Imra'atu Imran itu adalah istri kan? Iya. Istrinya Imran. Istrinya Imran. Kemudian kalau Maryam Binti Imran. Berarti saudara ya, Ustaz? Maryam itu kan anak dari istrinya Imran kan? Iya, Ustaz. Iya. Imra'atu Imran kan istrinya Imran. Kemudian punya anak namanya Maryam, makanya Maryam binti. Oh, Iya. Bisa Nabi Zakaria atau siapanya Maryam?
paman. Berarti Imron saudaraan. Berarti ya antara Imran atau istrinya ya, yang saudaranya Nabi Zakaria. Wa kafalaha Zakaria. Maka dia dididik oleh Zakaria. Nanti dicek. Oke ya, ini luar biasa. Kalian bisa mengambil tema-tema skripsi, saya kira dari sini ya. Saya tadi kan aqobatu as-sabat wa awamilu najahiha. Tantangan-tantangan untuk bisa sabat, kemudian bagaimana cara keluar. Karena ada dalam surat Al-Imran. Banyak sekali. Kalian bisa ambil tema-tema pembahasan dari sini ya, kebayang caranya. Oke, kita kasih aplaus untuk yang presentasi. Ya walaupun banyak tantangannya tetap selesai. Apa nih ada teman-teman? Apa juga set? Naam, syukran, jazakumullahu khairan. Asyhadu subhanahu wa ta'ala alladzi ja'ala fi hadzal liqa' al-mubarak wa as'alullah an yaj'ala ijtima'ana hadza ijtima'an nafi'an. Masyaallah. Amin. Syukur Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.